Halo, selamat malam. Barusan gue akan melanjuti dengan episode kelima ya. Tadi barusan gue lagi baca komen-komen yang di post kemarin kan, yang gue bilang minta bantuan kalian untuk komen topik-topik apa yang mungkin bisa saya bahas. Dan juga, ya karena kan saya sudah lama ya latihan, ya cukup lama lah, sudah 14 tahun. Jadi mungkin ada topik-topik yang gue lupa ngomong. Jadi pertanyaan dari ini dari salah satu follower saya, namanya Pak Mujianto ya. Dia bilang, gimana menghindari kejenuhan latihan dan menjaga pola makan. Terus kiat-kiatnya gimana. Jadi kurang lebih kita sedikit rekap ya. Kan gue udah latihan 14 tahun ya, cukup lama lah istilahnya gitu loh. Jadi istilahnya bukan dibilang wah, masih masih semangatnya melakukan fitness lah istilahnya, bisa dibilang udah cukup ya lama lah istilahnya gitu ya. um, Kiatnya begini. Singkat katanya, Anda perlu punya goal. Jadi Anda ke gym itu buat apa? Nah, jadi dari situ Anda baru tahu, bukan baru tahu, Anda baru bisa merancang nih, gue mesti ngapain. Nah, dari situ. Terus untuk mencapai mesti ngapain ini, gue perlu tenaga berapa banyak. Nah, dari situ kan udah hubungannya dengan pola latihan, hubungannya dengan jumlah kalori, jumlah protein, jumlah carbohydrates, jumlah fat, segala macam. Singkat kata, 7 tahun pertama tuh gue mainnya bodybuilding. Jadi tujuannya, goalnya apa? Aesthetics, ya kan? Six pack, langsing, penampilan seperti model, gitulah intinya. Terus big muscle, gitu. And then fast forward ke tahun 2006 sampai 2012 lah kurang lebih situ. Habis itu gue fokus main lebih ke powerlifting, jadi lebih ke squat, bench, deadlift. Sebenarnya juga enggak powerlifting juga sih sebenarnya, cuman gue itu suka banget aja main main squat lah istilahnya gitu. Terus orang-orang di gym itu melihat ini orang kok latihannya beda banget sendiri gitu. Yang lain latihan 10 rep, 15 rep teriak-teriak, tapi gue kok mainnya cuma 2-3 rep. Terus gue bisa dibilang nggak terlalu ribut lah istilahnya mainnya, jadi lebih tenang, dan gue mainnya lebih sering di squat rack. Jadi mereka sebut gue sebagai powerlifter, which is padahal sebenarnya nggak gitu. Terus habis itu fast forward ke 2 tahun terakhir inilah baru gue mulai lebih mendalami namanya weightlifting. Jadi intinya gini, pada saat 7 tahun pertama gue tuh kan lebih aspeknya lebih ke estetik ya, otomatis apa, lebih mau ke cutting, lebih ke diet gitu kan segala macam. Dan juga pada saat itu gue memang pengetahuannya belum kita tahu lah istilahnya lah, itu kan baru pertama kali banget ya mulai latihan. Jadi intinya pertama adalah Anda harus punya goal yang jelas. Jadi kalau misalkan pada saat itu gue misalkan gemuk nih, ya udah berarti untuk supaya gue bisa dapat estetik yang bagus gimana? Oke, I have to cut down dong, gue harus fat loss. Nah, dari fat loss itu ada, ya harus pilih program latihan apa yang sesuai dengan supaya gue bisa dapat six pack. Apakah latihan one rep max, kayak one rep max squat, one rep max deadlift, one rep max bench press, beneficial untuk hasil fat loss? Kemungkinan enggak, karena kan pada saat kita mau diet fat loss kan kita pasti apa, kalori defisit. Jadi kan intinya harus ada goal juga, harus ada tujuannya. Oke, gue mau six pack, artinya apa, gue harus kalori defisit. Supaya kalori defisit gue harus apa, kurangin makanan gue kan, atau nggak tambahin kardio gue. Tambahin kardio, tambahin latihan, kurang lebih gitu. Nah, otomatis gue harus akumulasi volume latihan dong gitu. Kalau misalkan gue fokus main di one rep max seperti squat, bench, deadlift, tenaga gue udah habis. Jadi dari situ kita harus pilih dulu goalnya, yang dan goalnya pun realistis, jangan kayak terlalu jauh lah. Kayak misalkan contoh, gue mulai start di diet di 85 kilo, terus gue mau nyampe six pack kira-kira lah misalkan 70 kilo. Cuman nih jangan langsung target gue 70 kilo. Nah, kadang tuh karena goalnya terlalu jauh, yang ada malah bete, kok gue nggak nyampe gitu loh. Apalagi goalnya itu angka, kayak gue harus di angka berat badan cewek, misalkan cewek gini, gue harus di angka berat 45, nggak mau tahu gitu. Padahal kan belum tentu sama, itu kan komposisi, bisa aja ototnya nambah dan jadi lebih berat segala macam. Jadi dari situ adalah intinya satu, harus ada goal, dan juga goalnya harus realistis. Jadi kalau misalkan diet dari 85, otomatis ya oke lah, gue dalam waktu 1 bulan gue mau turun 2 kilo, 82, ya udah, atau 2 atau 3 kilo. Nah, nanti begitu nyampe 82, and then I set up a new goal, a new tujuannya apa gitu, turun lagi ke 80. Nah, seperti itu. Jadi gradually, jadi bahkan bisa dibilang goalnya itu pun masih progresif. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau misalnya Anda powerlifting, Anda lebih fokus memperkuat squat, bench, deadlift, ya otomatis apa,
Berarti kan kalau powerlifting itu kan lebih ke one rep max squat, one rep max deadlift, one rep max bench press. Nah dari situ gimana? Ya Anda harus tahu, oke gimana caranya supaya gue bisa nyampe hal itu. Ya udah belajar programnya, atau enggak kalian bisa pilih coach yang lebih berpengalaman, jadi kalian bisa mencapai goal Anda. Dan juga kalaupun Anda nggak capai goal Anda, setidaknya ada progres. Nah karena begitu kalian lihat progres, itu pengalaman gue adalah sekali lu lihat progres, sekali lu lihat progres itu lu kayak akan ketagihan sendiri gitu, kayak oh ternyata gue tambah kuat dikit, terus habis itu naik lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan lu mau naikin one rep max squat base deadlift, tapi lu pola makannya seperti orang lagi diet, ya mungkin bukan cara yang tepat istilahnya gitu. Jadi ya selain satu goalnya harus jelas, kedua juga ya perlu belajar juga, perlu belajar. Contoh lah misalkan gini, kasarnya gini, Anda dari Jakarta, Anda mau ke Tangerang, tapi Anda tuh nggak tahu jalan ke arah Tangerang tuh ke arah mana. Jadi tapi Anda malah jalannya ke arah Bandung, bakal nyampe nggak kan? Jadi nah kayak gitu nanti, jadi istilahnya kayak oh salah goal gitu, goalnya kiri tapi lu nya salah jalan malah ke kanan, nggak nyampe kan, nggak nyampe yang ada bete. Nah kalau kayak gitu kan mestinya apa, belajar dulu kan, petanya ke arah mana nih gitu. So kurang lebih sama. Jadi satu harus ada goal yang realistis. Terus juga ya kita juga perlu tahu, perlu belajar, perlu pengetahuan, perlu knowledge istilahnya gitu. Jadi supaya oh mesti begini gitu loh. Ya, itu baik lagi apa, latihannya gimana, tekniknya gimana, makanannya gimana gitu. Kayak misalkan sekarang saya lebih ke arah weightlifting gitu. Walaupun memang goalnya tidak terlalu ambisius, tapi intinya ya saya kalau sekarang saya isinya ya udah yang penting gue bisa ngelakuin gerakan snatch, clean and jerk dengan teknik yang lebih bagus setiap harinya, kurang lebih seperti itu ya. Dan pelan-pelan naikin progressive workout mode, kurang lebih seperti itulah intinya situ. Nah terus juga gimana menghentikan kejenuhan pola makan, yaitu kalau lu punya goal dan lu ngerti gue mau kayak gini, jadi lu nggak akan fokus di angka makan ini. Karena kan kalau misalkan lu nggak ada goal, terus lu cuma hitung makro, lu hitung kalori, kan perlu ditanya dong. Nah terus gue ngitung kalori dan makro ini buat apa, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Nah jadi pada saat itu, ini yang cukup goal gue pada saat itu yang cukup lumayan drastis itu lah pada saat gue mulai main squat powerlifting itu ya. Jadi di situ gue mulai mendalami teknik squat lah istilahnya. Itu gue squat gue waktu itu paling cuma 100 kilo lah istilahnya. 100 kilo, tekniknya juga berantakan, not even parallel, terus knee pain terus-terusan. Nah akhirnya gue belajar, terus akhirnya terus gue lihat di ya sosial media lah, biasalah itu istilahnya di YouTube segala macam. Orang bisa squat 5 plates, orang bisa deadlift 6 plates, orang bisa bench 3 plates. Nah itu goal gue waktu itu pada tahun 2012. Gue mau goal squat gue adalah 5 plates. Ya udah, jadi ya udah gue cari tahu, gue belajar segala macam, buku segala macam, pokoknya anything about squat teknik, progression, terus skema periodisasi segala macam, gimana caranya supaya gue bisa nyampe di situ. Nah jadi kan ujung-ujungnya apa, ya harus ada goal yang jelas kan, kurang lebih seperti itu. Nah terus tentunya kalau misalkan gue mau nyampe squat 220 kilo atau 500 pounds atau 5 plates squat, kan nggak mungkin dong gue makan cuma 2000 kalori. There's no way kan istilahnya gitu loh. Ya kecuali Anda pakai doping, ya Anda kuat gitu, kayak seperti Fast and Furious, ada NOS-nya, ada turbonya. Tapi ya kalau misalkan cuma makan 2000 kalori mana bisa? Otomatis apa? Jumlah makannya kan juga harus sesuai dong. Kan bensin, kurang lebih seperti itu. Jadi it's a fuel. Jadi dari situ ya udah otomatis apa? Gue perlu ningkatin kalorinya. Nah, gitu. Jadi makannya pun ada tujuannya. Kenapa gue perlu makan? Ini makannya mesti diapain? Dinaikin kah? Maintain kah gitu. Kalau misalkan gue makan di jumlah yang maintain, jumlah calorie maintenance, bisa nggak? Iya bisa, tapi mungkin nggak maksimal, lama progresnya gitu. Jadi memang pada saat itu goal gue adalah powerlifting. Ya udah, gue mau ningkatin sampai squat bench, squat bench gue, deadlift gue naik semua. Otomatis ya gue ningkatin terus kalorinya sampai ya target gue dapet gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah dari situ baru ketahuan kan, gue latihan ini buat ini. Gue makan tuh segini banyak buat ini tujuannya. Nah kalau goal itu nggak ada, lu pasti boring ya bukan main. Lu pasti bosan bukan main. Sama aja kayak misalkan gue beli alat nih di rumah gitu. Lu udah ada squat rack, udah ada barbell, ada dua, ada apa lagi tuh? Ada plate sampai 180 kilo. Terus kalau misalkan gue nggak ada program, bakalan kepake nggak itu
maksudnya nggak ada program, nggak ada goal, bakalan kepake nggak? Nggak bakal gitu. Gue nggak akan make pasti. Tapi karena gue ada goal, kayak misalkan oke, sekarang gue lagi belajar weightlifting. Ya udah, sekarang gue ada apa? Gue ada program weightlifting. Ada hari ini snatch berapa persen, berapa puluh persen dari one rep max. Ini clean. Kurang lebih sama seperti itu. Jadi harus ada goalnya yang jelas. Nah, dari goal itu Anda bisa pecah baru. Oke, dari segi latihan kita mesti ngapain? Tekniknya, temponya, rest time-nya, frekuensinya, and yada yada yada. Terus kalau dari nutritionnya, apa, carbsnya berapa, fatnya berapa, apalagi kalorinya berapa, terus setiap minggu perlu dinaikin berapa, terus target kalorinya berapa, terus apalagi kayak contoh lah, misalkan suplemen juga, suplemennya harus apa, bla bla bla. Nah, seperti itu. Jadi itu kan ujung-ujungnya dari satu adalah harus ada goal yang jelas, kurang lebih seperti itu. Nah, terus setelah goalnya dapat, ya udah, I'm not that interested anymore in increasing my squat base lagi. Cuma setidaknya ya dari situ gue dapat istilahnya kedisiplinan lah, kurang lebih seperti itu. So jadi intinya sebenarnya cuma satu, you need to have a goal. That's it, itu aja sih. Nah, dari goal itu baru tinggal dipecah-pecah. So kurang lebih seperti itu. Oke, apalagi? Oke, itu dulu ya. Udah cukup 11 menit. Thank you for tuning in. If you like this video, please like, subscribe, share. Ya itulah. Bye.